Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji bagi nama Tuhan. Saya ingin percaya bahwa kita semua adalah anugerah dan kasih sayang Tuhan, sehingga mungkinnya kita berada di tempat ini untuk bersekutu bersama memuliakan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih secara pribadi kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kalau saya masih berdiri sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan dan Tuhan mempercayakan pelayanan di tempat ini. Dan saya bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Ya, baik, kita tidak panjang lebar, kita buka firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Saya rindu untuk kita belajar firman Tuhan hari ini yang saya telah pilih dan saya telah siapkan untuk kita semua di surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Kolose pasal 1 ayat 25 sampai ayat ke-29. Ya, saya cukup sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan baca firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya rindu untuk yang kaum pria, ya, kaum laki-laki membaca ayat 25, kaum perempuan ayat 26, silih berganti sampai ayat 29 kita sama-sama. Yang pertama adalah kaum pria atau laki-laki. Dalam 1 Kolose pasal 1 ayat 25. 1, 2, 3. Aku telah menjadi pelayan sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita sama-sama. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Silakan duduk kembali. Saya memilih tema pada hari ini, yaitu di ayat yang ke-26, yaitu rahasia tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Saya memilih tema di ayat 27, yaitu rahasia hidup orang percaya. Rahasia hidup orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasia adalah suatu keadaan yang hanya diketahui oleh seseorang, yang bisa membuat dia menjadi hebat dan berbeda dari orang lain. Rahasia adalah suatu keadaan yang hanya diketahui oleh seseorang dan membuat dia hebat dan dia berbeda dengan orang lain. Kalau seseorang yang tahu rahasia membuat kue, misalnya kue dolar, kue itu akan empuk dan enak. Tetapi kalau yang biasa-biasa saja, ya, kalau istilahnya main timing saja, yang buat kue, ya, itu antara dua, itu kue keras atau itu kue rusak. Kalau keras, ya, silahkan bergumul untuk makan. Dan kalau yang rusak, ya, tidak ada gunanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan, salah satu contoh yang praktis yang kita lihat ketika kita makan KFC, ya, kalau kita makan KFC, ayam KFC itu di Bima, di Mataram, di mana saja kita makan rasanya pasti sama. Padahal kita tiap hari ada buat ayam goreng, tapi tidak sama. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya itu adalah rahasia racikan bumbunya. Dan
Dan saya pernah jalan-jalan ke kapal. Ini adalah salah satu contoh lain. Ketika saya jalan-jalan ke kapal dan ada seorang anak Tuhan yang biasa bergereja di sini, dia bawa saya ke ruang kerjanya, yaitu dia adalah kepala kamar misi. Dan mungkin Bapak Ibu tahu orangnya biasa 2 minggu lalu dia beribadah di tempat ini, namanya Om Audi. Ketika saya masuk di dalam itu kapal, karena dia paling bawah itu ruang misi, misinya besar-besar, saya masuk saya bingung karena semua bunyi. Lalu saya tanya, saya bilang, Om, bagaimana Om bisa tahu kalau ini misi ini rusak? Dia bilang, saya mau tahu kalau mesin itu rusak, saya ambil kunci, saya ketuk saja itu mesin itu, saya akan tahu bahwa mesin itu rusak. Ya, mengapa dia bisa mengetahui? Ya, karena dia tahu rahasianya. Kalau saya yang masuk waktu itu saya bingung karena semuanya bunyi. Kenapa? Saya tidak tahu rahasianya. Nah, demikian pula dikatakan firman Tuhan hari ini, ya, bahwa rahasia yang selama ini tidak dinyatakan, tetapi kita bersyukur dinyatakan kepada orang-orang kudus. Dikatakan bahwa rahasia ini dinyatakan kepada orang-orang kudus, sedangkan yang selama ini tidak dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, apa rahasianya yang akan kita pelajari hari ini? Sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan daripada kegelapan kepada terangnya yang jadi. Rahasia yang pertama, saya lihat di ayat ke-27, dikatakan bahwa kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu. Dikatakan bahwa rahasia yang pertama, kita bangga menjadi orang percaya. Rahasia orang percaya yang pertama adalah Kristus selalu ada di tengah-tengah kita. Kristus selalu beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai ke saudara. Tetapi selama ini, ketika kita melakukan sesuatu, kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita mulai ciut, kita mulai takut. Kita tidak menyadari bahwa rahasia ini sangat besar, yaitu Kristus selalu bersama dengan kita. Di dalam keadaan senang, di dalam keadaan susah, di dalam keadaan pergumulan, di dalam segala keadaan, Kristus selalu hadir bagi kita. Jemaat Kolose, mereka adalah jemaat yang berbeda daripada bangsa-bangsa sekitar. Karena apa? Mereka banyak mengalami penderitaan, mereka banyak mengalami masalah, mereka banyak mengalami tekanan daripada orang-orang bangsa-bangsa sekitar. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk menghilangkan Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Paulus, dia menguatkan jemaat-jemaat di Kolose. Dan Paulus bangga pada jemaat-jemaat di Kolose. Karena apa? Mereka terus bertahan di dalam imannya kepada Tuhan. Mereka terus mengiring Tuhan. Dan mereka terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Paulus berkata menguatkan mereka bahwa Kristus selalu ada di tengah-tengah kamu. Ketika kamu mengalami segala hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, di sini Kristus hadir. Kita bangga dan kita percaya, dan kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Hadir. Dia selalu hadir dalam segala situasi dan kondisi. Saya tidak tahu pergumulan-pergumulan apa yang Bapak Ibu dan saya yakinlah bahwa Kristus hadir, dan Kristus ada di tengah-tengah kita dan melihat akan setiap kesulitan ini. Seringkali yang kita lakukan adalah tidak percaya. Ada seorang hamba Tuhan, Bapak Silvester Takoi, dia berkata begini. Kadang orang datang beribadah itu, ya, dia akan merasakan lawatan Tuhan ketika dia beribadah dari ini.
Orang percaya yang datang gereja dan beribadah, dia tidak akan merasakan, dia tidak merasakan kalau kehadiran Tuhan itu nanti buat dia merinding. Tidak. Kalau itu saudara, bahwa Kristus atau Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha. Mau kita merinding atau tidak, mau kita gemetar atau tidak, Kristus selalu hadir. Yang kita lakukan, yang selama ini kadang secara manusiawi, yang kita lakukan adalah kita mendahulukan ketakutan, kita mendahulukan kekhawatiran kita mendahulukan akal kita mendahulukan potensi, baik kekayaan, baik orang-orang kita kenal, itu yang kita dahulukan. Kita lupa kepada suatu pribadi yang dia selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 31, Paulus menekankan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, mau masalah, mau persoalan, mau seberat apapun, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak bisa. Marilah, ini adalah salah satu rahasia orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Kristus selalu hadir di setiap langkah kehidupan. Yang kedua, di ayat ke-27, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rahasia orang percaya kedua adalah Kristus memberikan pengharapan yang pasti. Kristus memberikan pengharapan yang pasti. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Di dalam tantangan dihadapi oleh orang-orang Kolose, mereka percaya bahwa di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup memberikan jawaban. Tadi lagu yang firman yang telah kita nyanyikan, bahwa Kau terang saat gelap, Kau pintu bagi setiap jalan. Itu bukan sekedar pujian, tetapi itu adalah firman Tuhan yang kita harus imani. Ketika kita menghadapi segala persoalan yang ada saat ini, banyak persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, banyak sekali persoalan. Selama saya hidup, sudah 28 tahun. Ternyata saya di sini baru saya dengar NTT hancur begini. Selama ini kita hanya biasa di NTT itu kita hanya nonton, di Jakarta, di mana itu ada bencana. Di NTT itu aman-aman saja. Tetapi itulah, kita tidak tahu jalan Tuhan. Kita tidak tahu rencananya Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah jawaban dari setiap persoalan kita. Ketika Dia mengizinkan sesuatu terjadi, itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Nah, itu adalah harapan kita. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan untuk kita, walaupun kita meninggalkan dunia ini, yang kata lain kita mati, ada pengharapan, yaitu surga kekal yang Tuhan sediakan. Ketika kita fokus kepada pengharapan yang telah Tuhan janjikan, kita tidak akan pernah mulia untuk meninggalkan Tuhan. Ketika seseorang dia mau ikut lomba lari, saya yakin dan percaya yang dia tanyakan lebih dahulu, yang lebih terdahulu adalah hadiah. Hadiahnya berapa? Ketika dia sudah tahu hadiahnya, disitulah dia akan mulai berlatih. Dan ketika dia bertanding, dia akan fokus kepada tujuan itu. Untuk apa? Untuk dia bisa menang. Tidak pernah ada orang yang ketika berlari mungkin temannya lewat, dia lari dan sudah kenal. Kalau siapa namanya, dari mana? Tidak pernah itu.
dia harus tetap fokus kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah. Hadiah kita adalah mahkota yang telah Tuhan janjikan bagi kita, surga kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Ketika kita fokus kepada tujuan-tujuan itu, segala persoalan, segala masalah, segala tantangan yang Tuhan inginkan, kadang-kadang kelalaian kita juga, tapi Tuhan akan memampukan kita untuk kita terus melangkah kepada pengharapan yang telah Tuhan janjikan. Marilah Bapak Ibu Jemaat GKI Kristen 5, kita terus pegang akan janji Tuhan, karena dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Saya tidak tahu, mungkin saat ini ada yang dalam keadaan sakit. Kristus berkata bahwa dia adalah dokter di atas segala dokter, dia adalah sumber kesembuhan. Mintalah kepada dia. Mungkin saat ini mungkin ada yang khawatir, mungkin ada yang berbeban berat, mungkin ada yang bersedih. Ya, Tuhan beritahu, dan kita yakin Kristus hadir dan melihat setiap persoalan kita. Dan mintalah, karena dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari akan janjinya. Hal yang ketiga di ayat yang ke-29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Yang ketiga, rahasia orang yang percaya. Yang pertama tadi, bahwa Kristus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Kristus memberikan pengharapan yang pasti. Dan yang ketiga, kuasa Kristus selalu bekerja dalam kita. Paulus dia berkata bahwa di ayat yang ke-29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Apa yang dia pergumulkan di sini, Bapak Ibu Saudara? Yang dia pergumulkan adalah menguatkan setiap umat Tuhan yang ada di Kolose. Dia selalu berdoa supaya umat Tuhan di Kolose itu selalu kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, mereka bisa menyaksikan akan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan itu membuat mereka berbeda, Bapak Ibu Saudara. Di Kupang ada satu jembatan namanya jembatan Tiba. Itu jembatan Tiba itu kalau orang sudah cinta itu jembatan adalah jalan keluar. Karena itu tingginya luar biasa, itu sekitar 100 meter di bawah. Itu artinya bahwa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau orang-orang memiliki pengharapan dalam Tuhan, kuasa Tuhan akan membuka dia. Ketika dia minta kepada Tuhan, Tuhan, saya dalam masalah ini, kuatkan saya. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan kuasa Tuhan ketika dia bekerja melebihi apa yang kita pikirkan. Dan itu firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak timbul dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu kuasa Tuhan yang bekerja. Sehingga orang-orang Kolose itu, ya, mereka kuat, mereka tabah dalam menghadapi setiap tantangan. Sehingga orang-orang sekitarnya melihat bahwa orang-orang Kolose ini kok berbeda dari orang-orang yang biasa. Mungkin kenapa bisa kelihatan? Ya mungkin ketika menghadapi persoalan mereka bisa bersabar, mereka bisa mengendalikan diri. Ya, itu adalah perbedaan-perbedaan. Ketika mungkin dihina atau dicaci maki atau ini, dia selalu sabar. Itu yang membuat orang-orang Kolose berbeda daripada bangsa-bangsa yang lain di sekitar. Dan itulah yang Paulus doakan
Dan Paulus bergumulkan dengan sekuat tenaga dikatakan. Tetapi di dalam semuanya itu Paulus mengatakan bahwa kuasa Tuhan yang bekerja. Tidak. Tuhan mau untuk kita juga menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang percaya yang berbeda di dalam Tuhan. Yang ketika menghadapi persoalan, yang ketika menghadapi tantangan, bisa tabah dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita bisa hadapi dan kita bisa menjalani akan hidup dengan kuasa Tuhan. Bahkan yang lebih fatal lagi adalah tidak meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang karena kecewa, yang karena sakit hati meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Kalau dengan kemampuan kita tidak bisa, tapi dengan kuasa Tuhan kita bisa mampu untuk bertahan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita dan penolong di dalam setiap kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah rahasia yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose dan jemaat Eklesia 5 pada pagi hari. Rahasia yang pertama, kita tahu bahwa Kristus selalu ada di tengah-tengah kita. Kita tahu bahwa Kristus memberikan pengharapan yang pasti, dan kita tahu bahwa kuasa Kristus selalu bekerja untuk kita. Biar kebenaran iman ini menolong kita